نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني أولا مبتدئا بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang rahimakumullah. Tema khutbah siang ini insyaallah adalah solusi menurut syariat Islam untuk pemberantasan korupsi yang mengalir di negeri. Hadirin sekalian, sudah 80 tahun Indonesia ini merdeka semenjak diproklamasikan 17 Agustus 1945. Di awal-awal kemerdekaan sampai tahun 65, setelah meletus revolusi sosial gerakan 30 SPKI yang kemarin, negeri ini memperingati sebagai sebuah bentuk pengkhianatan sejarah. Lalu berganti dari orde lama menjadi orde baru. Dan saya menangi tahun 98 apa yang terjadi. Saya lulus kuliah tahun 94-95. Jadi sudah mengerti 98 apa yang terjadi. Lalu bergantilah orde baru yang berkuasa selama hampir 30 tahun. Paham? Berganti menjadi orde reformasi. Hadirin sekalian, ternyata setelah orde reformasi dibikin, yang waktu itu semboyannya adalah memberantas 3K, korupsi, kemudian KKN, bukan 3K, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ternyata selama 10 tahun terakhir ini, korupsi Indonesia itu gila-gilaan. Hampir tidak bisa dinalar oleh akal sehat. Bagaimana bisa negeri ini yang kemudian 10 tahun sebelumnya itu sudah sedemikian bagus, bagaimana ditata hukumnya, ditata kondisi ekonominya, kondisi sosialnya, tiba-tiba berantakan, dan tiba-tiba korupsi itu kemudian seperti gejala gunung es yang tampak di permukaan itu, kemudian hampir semuanya tampak ketika kemudian digali dan digali. Hampir semua sektor kemudian terjadi korupsi. Pertambangan
pertambangan, dari pertambangan semenjak Pak Harto yang tidak pernah korupsi. Artinya korupsi terus, tapi korupsinya sembunyi-sembunyi. Tapi korupsinya kemudian masih menyisakan rakyat ini hidup enak. Rakyat ini disubsidi minyaknya, rakyat ini disubsidi bensinnya, rakyat ini disubsidi sekolahnya. Tapi tiba-tiba harus kalian syukur terhadap seluruh sendi kehidupan korupsi. Walhasil saya mau mengatakan dan jenengan sudah mengikuti semua. Bagaimana bisa BBM itu ketika dihitung ini orang menjadi raja minyak di Nusantara ini sudah puluhan tahun menikmati tidak kurang dari 1.000 triliun. Bisa bayangkan ya? 1.000 triliun itu uang apa Pak? Jangan bayangkan Pak. Saya ceritain saya dulu beli rumah di Putih itu cuma 110 juta. 110 juta tahun 2005. Sekarang rumah di sana sudah 1 miliar. Jadi artinya saya punya uang 1 miliar. Beli rumah ukuran di Putih itu 7 kali 15. 1 miliar, 1 triliun itu 1.000 miliar. Nyampe berarti bisa beli 1.000 rumah. Ini 1.000 triliun. Ini kalau dibagi ke kita ini, kata Pak Mahfud MD, ini mantan orang dalam yang bercerita dari minyaknya saja itu. Meskipun bangsa negeri ini, anak bangsa ini tidak kerja, termasuk saya misalnya ini tidak kerja, masih dapat sangu setiap bulan itu 20 juta. Kemudian saya cari uang 5 juta saja. Insya Allah begitu beratnya uang 5 juta sekarang ini cari 5 juta termasuk jenengan semua. Subhanallah. Itu baru minyak Pak. Nikel kemarin berapa ratus triliun. Itu baru nikel. Timah maksudnya timah. Terus nikel belum bernikel. Semuanya diusung kecil. Saya pernah ceritakan dengan ada satu pulau yang sejak SMA saya hafal pulau itu namanya Pulau Buton, penghasil timah nomor 1 di dunia. Pak Anies kemarin waktu kepala pemilihan presiden kemarin itu cerita betapa jalan-jalan di Pulau Buton itu masih banyak yang belum diaspal. Padahal itu pulaunya penghasil aspal terbesar di seluruh dunia. Terus yang menahan aspal siapa? Jangan hitung sendiri seluruh kekayaan di dunia ini Pak, di Indonesia nggak ada yang tidak ada. Artinya Allah memberikan rezeki kumulatif Indonesia ini Pak. Kalau pemimpinnya ini amanah, Masya Allah sejahtera. Saya kasih contoh Pak. Tahun 45 Saudi pemimpinnya itu kerajaan, sistemnya itu namanya kerajaan. Tahun 45 mengadakan sebuah pertemuan rahasia dengan Presiden Amerika di sebuah kapal di Mesir. Ini tidak banyak diceritakan yang begini Pak. Saudi dengan pemimpin tertinggi Amerika namanya Presiden Amerika namanya Roosevelt tahun 45. Apa yang Saudi minta supaya Saudi diproteksi oleh Amerika secara militer, tidak diganggu gugat negerinya ini supaya bisa membangun dengan konsesi. Minyak Saudi yang ditemukan tahun 33 itu diserahkan untuk dikelola oleh orang Amerika. Mulai tahun 45 perusahaan namanya Aramco masuk Pak. Tapi Bapak sekalian, saya mau cerita tahun 80 Saudi menasionalisasi perusahaan Aramco. 100% sahamnya dimiliki oleh Saudi.
Apa yang terjadi adalah dengan lihat sendiri bagaimana Saudi Arabia itu sekarang begitu kayanya. Awalnya memang kerja sama Amerika. Sekarang bandingkan semenjak Pak Harto berkuasa karena dibantu oleh Amerika. Pak Harto mengadakan pertemuan yang sama dengan pemimpin Saudi. Bedanya adalah Saudi memberikan konsesi minyak, Pak Harto memberikan konsesi. Salah satunya adalah tambang tembaga waktu itu yang ternyata kandungannya lebih besar adalah emas, yakni di Jaya Wijaya, di Timika, Papua Irian Jaya. So, mulai tahun berapa? 67 Pak Harto berkuasa. Katakanlah mulai tahun 70 berkuasa. Berapa ribu ton sudah diusung ke Amerika. Saya mau sampaikan ini, seandainya pemimpin kita ini Indonesia, oke, cukup Amerika. Tapi tidak kemudian konsesi itu terus diberikan sebelum selesai, Pak, diperpanjang. Kemarin sudah mau selesai, diperpanjang lagi 30 tahun berikutnya. Sekarang saya mau masuk ke tema Ustaz, terus gimana ini? Mas sekalian, bagi kita seorang mukmin, bagi kita seorang muslim hadirin sekalian, pilihan syariat Islam, hukum syariat Islam bagi orang beriman itu bukan sesuatu yang sifatnya opsional. Opsional artinya boleh memilih A atau memilih B. Bukan. Hukum syariat Islam bagi orang mukmin itu adalah obligational. Obligation itu adalah kewajiban orang beriman. Allah sendiri menyampaikan di banyak ayat. Saya bacakan aja dengan 2 ayat, di mana 2 ayat ini cukup kepada orang beriman memberi peringatan bahwa Allah tidak menerima iman seseorang itu jika belum tunduk hatinya untuk menerima hukumnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu ada di surat An-Nisa ayat 65. Bertahkim kepada hukumnya Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya itu dikaitkan dengan iman. Belum diterima imannya kalau dia belum mau menerima hukumnya Allah dan hukumnya Rasul. Ayat yang kedua, surat Al-Ahzab, ayatnya ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah ada pilihan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan itu ketika Allah menetapkan satu perkara, tidak ada lagi pilihan kecuali dia mengikuti. Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau dia tidak mengikuti, dikatakan dia maksiat. Ayat terusnya itu adalah wa man ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya faqad dhalla dhalalan mubina. Dia dalam kehidupannya sesat sesat-sesatnya. Sekarang kan kalau begitu, lalu bagaimana, apa solusinya ya Ustaz? Allah sendiri yang menentukan solusinya. Ada di Al-Quran, di antaranya adalah surat Al-Ma'idah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, oleh Allah mengatakan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai bentuk balasan dari apa yang dia lakukan.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Bukhari Muslim menyampaikan la tuqta'u yadus sariq illa fi rubu'i dinarin fasa'ida. Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri itu kecuali dia mencuri sejumlah 1/4 dinar. Pak sekalian, jangan ingat 1 dinar itu zaman Nabi dulu, kalau dikurskan dengan zaman hari ini 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas itu tidak dipotong tangan kecuali 1/4 dinar, berarti mencuri 1 gram 0 sekian 6, katakanlah 1 gram emas. Kalau 1 gram emas itu paling mahal dihargai 2 juta, berarti standar orang mencuri yang boleh dipotong tangannya Pak, potong tangan pergelangan tangan kanannya dulu. Kalau dia mencuri lagi, nanti baru kakinya selang-seling 2 juta. 2 juta. Kalau anak-anak kita yang nakal mencuri helm, mencuri sandal yang terbaik atau sepatu terbaik, tidak sampai 1 juta, tidak sampai 500, tidak boleh dilakukan. Hanya ditaksir saja oleh polisi atau oleh hakim, ditaksir saja. Ya, taksir itu adalah hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim berdasarkan ijtihad dia. Hadirin sekalian, sebetulnya Indonesia ini sudah saatnya. Perhatikan masyarakat kita ini 85%, 86% pejabatnya adalah Muslim. Maka yang mencuri, para pencuri atau para pejabat yang mencuri itu, kebanyakan mereka adalah Muslim. Artinya sekalian, pejabat itu tidak sekedar mencuri Pak. Mencuri itu kalau misalnya ada orang, kita punya handphone atau punya uang, kita taruh di tempatnya yang benar di rumah atau kita simpan, kemudian itu hilang, itu namanya mencuri. Sepeda kita itu kita parkir yang benar, kita kunci, kemudian itu hilang, itu namanya mencuri. Pejabat lebih dari mencuri, karena itu hukumnya lebih dari ayat as-sariqu was-sariqah. Hadirin sekalian, maka bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, hukum dari solusi dari kejahatan korupsi di Indonesia ini Pak sudah diuji coba, sekarang dibahas di DPR rame-rame, nanti disita semua kekayaannya, disita Pak. Itu bukan solusi yang paling efektif Pak. Dia masih bisa akan menyembunyikan kekayaannya dengan cara money laundering. Money laundering itu Pak, saya pejabat, saya korupsi. Apa misalnya yang begini lagi diperkarakan, saya punya saudara namanya Pak Muftah di sini, saya transfer, ini duit aku titip 1M tak tidak habis. Ini korupsi kayak gini, Masya Allah di Indonesia. Bapak sekalian, coba kita belajar ke Saudi, ke Maroko, ke Sudan, ke Tunisia, nggak jauh-jauh Pak, ke tetangga kita di Brunei Darussalam. Meskipun dia tidak negeri Islam, tapi mengadopsi beberapa hukum syariat Islam yang membuat masyarakat ini tenang. Pejabatnya dihukum keras bagi mereka yang mencuri. Jangankan negeri kayak negeri saudara kita di Brunei Darussalam, negeri Cina Pak, yang dia tidak mendeklar, bahkan dirinya mendeklar dia ini adalah komunis, partai yang berkuasa namanya partai komunis. Dia tegas. Jangan setelah nanti Jumatan silakan di googling atau tanya ChatGPT aja Pak. Tanya ChatGPT, berapa uang minimal yang dikorupsi oleh pejabat Cina yang dia sudah berhak untuk dihukum mati. Saya pernah
dirupiahkan itu kira-kira 6 miliar. 6 miliar di Cina wasana. Coba di sini sampai bukan hanya miliaran, 10 miliar, 100 miliar, sampai triliunan. Yang lagi dibunuh namanya Reza Khalil hampir menyentuh 1000 triliun karena sekian puluh tahun dia mempermainkan minyak. Ya Allah, saya baru tadi pagi saya tanya-tanya. Jadi karena belajar sekarang ini melompat, saya baru sadar betapa masyarakat saya di ujung pangkat itu digobloki oleh para pejabat di pusat. Saya dulu waktu SMA itu sempat menggantikan kakek saya karena punya tambah kakek saya. Saya bagiannya itu, Masya Allah, namanya udang minggu, udang otak, obi, ote, masuk, berlimpah setiap hari. Saya minta, saya SMA kelas 3 waktu itu, saya bagian mencatat hasil tambah dari kakek saya. Sekarang 3 tambah itu ketika saya tanya ke keponakan saya yang mengelola, Masya Allah, campur semuanya marit itu bahasa Arab, semuanya light itu bahasa Inggris. Marit, light itu menunjukkan betapa orang yang punya tambah ini nafsu. Mereka yang punya tambah 3 bersyukur. Nah, kalau nggak punya tambah apa lagi? Saya mau menyampaikan ini ke negara. Ada perusahaan Amerika namanya Hess yang dulu terjadi bakar-bakaran di ujung pangkat, hari ini diserah terimakan dibeli oleh PT apa namanya, saya agak lupa, PGN apa gitu di Gresik sana. Setiap hari menghasilkan 50 juta kaki kubik gas yang disalurkan dari ujung pangkat ke Gresik, ke daerah Manyar. Satu hitung saja kata ChatGPT, seandainya 1 kaki kubik gas yang 1 juta itu dihitung sekian, maka 1 hari bisa menghasilkan 100 miliar rupiah. Saya tanya, apa kontribusi perusahaan itu ke desa saya di ujung pangkat? Berupa apa? Mereka dapat share apa? Subhanallah, saya menangis. Ini sama-sama dengan Amerika datang mengeruk emas di Papua, mereka datang ke Manado. Saya punya seorang santri di sebuah masjid yang percaya dia offshore. Kalau ini di offshore Gresik, dia offshore di daerah Kalimantan sana. Setiap 2 minggu sekali dia pulang, karena begitu nasibnya 2 minggu itu offshore, dan itu perusahaan asing. Semua diekspor ke asing. Tapi sekalian saya mau menyampaikan beginilah, kalau saya ingin mengajak kepada dengan semua, ayo hati-hati mengangkat seorang pemimpin. Pemimpin harus amanah. Amanah itu ada hubungannya dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak begitu hari ini sekalian, seorang yang mukmin itu imannya itu ompong. Itu disebut oleh Al-Quran dengan orang yang zalim, orang yang fasik, dan kemudian dia adalah orang yang munafik. Penampilannya dia sholat, dia puasa bersama kaum muslimin, tapi kemudian dia adalah khianat kepada Allah, dia khianat kepada Rasulnya, bahkan dia khianat kepada bangsanya sendiri, kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan kita semuanya untuk kemudian kita mengangkat pemimpin secara amanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bittaqullahi faqad faza man ittaqa. Allahumma ta'ala fi kitabihil karim wa wasfil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekalian saya ingin mengakhiri khutbah ini sebelum kita berdoa. Kalau kita mengikuti dan mencontoh Rasulullah seperti Al-Ahzab itu, Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk mengusir orang-orang munafik dari Madinah, dan itu dilakukan Rasulullah SAW. Al-Ahzab ayatnya 61. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawibunaka fiha illa qalila. Itu diusir orang-orang munafik, orang-orang yang dalam hatinya ini dia ini sebetulnya bukan Islam. Ustaz, Indonesia bisa tidak? Bisa. Kita doakan aja Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo belum bisa menyingkirkan orang-orang yang sebetulnya dinilai dia bohong. Kita tahu apa strategi beliau untuk pelan-pelan menyingkirkan. Ini kasus misteri ijazah masuk ini selapis demi selapis sudah mulai kebuka. KPU kemarin sudah menyerahkan dan ternyata betul itu adalah ijazah yang selama ini dibicarakan oleh para netizen. Tapi sekalian, yang penting catatan kita adalah saya ngajak dengan Ayu, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu Pak, itu mutlak, nggak ada syarat. Tapi ketaatan kepada penguasa ada syaratnya. Kalau dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kita catat Pak. Sebab kalau tidak begitu, kita akan menyesal. Allah nanti nyampaikan itu di Al-Ahzab. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, ketika mereka dibolak-balikkan wajahnya di neraka, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Dulu kenapa kamu tidak taat pada Allah dan taat pada Rasulnya? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Ya Allah, kenapa dulu kami kok ngikuti para pembesar kami, para pemimpin kami, para pembesar. Fa'adhulluna sabila, mereka hanya menyesatkan kami ya Allah. Rabbana atihim dhifaini minal azab. Azab mereka itu 2 kalinya ya Allah. Itu doanya orang-orang yang dimasukkan oleh Allah karena dia mengikuti pemimpin yang tidak benar. Ayo Pak, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kalau pemimpin itu taat pada Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Kalau dia maksiat pada Allah, no way. Lebih baik masuk ke masjid ini, mengikuti arahannya Ustaz, mengikuti arahannya Pak Yai, mengikuti arahannya ulama. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diwafatkan tetap dalam iman, dalam Islam dan husnul khotimah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadir al-hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa arhamna kama rabbayana saghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa bika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bi ihtiya'i ajalina naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Allah